Selamat datang di channel Cuan Sueb. Oke guys, bagi kalian yang baru mampir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, kali ini saya akan mereview alur Marvel Cinematic Universe menurut timelinenya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung yang ke satu, Captain America 2019. 20 pada tahun 1942. Pada masa Perang Dunia Kedua, kala itu diceritakan seorang pria dari Brooklyn bernama Steve Rogers memiliki mimpi untuk bergabung dengan pasukan militer Amerika Serikat untuk ikut berperang. Namun Steve Rogers hanyalah seorang pria bertubuh kurus dengan riwayat kesehatan yang buruk. Kondisi fisiknya itu membuat Steve Rogers berulang kali gagal dan ditolak saat mendapat menjadi militer Amerika Serikat. Keinginan Steve Rogers untuk membela negaranya sangatlah besar. Meski fisiknya lemah, ia memiliki keberanian yang besar dan siap berkorban untuk kebenaran. Hal ini yang membuat Dr. Abraham Erskine memilihnya untuk menjadi subjek penelitiannya. Steve Rogers pun menjadi subjek eksperimen untuk proyek Super Soldier untuk menyudahi perang dan mengalahkan Jerman. Sementara itu musuh mereka John Smith bersama Dr. Arnim Jola yang bekerja untuk Najib tengah mempersiapkan sebuah senjata rahasia yang dibuat dari kekuatan sebuah kubus terserah. Kekuatan itu kemudian mengubah Steve Smith menjadi sosok villain bernama Red Skull. Kapten Amerika pun kini mendapat tugas untuk mengalahkan Red Skull. Steve Rogers dan Sersan James Suki Bersen pun memulai misi pertarungan melawan Red Skull dan Hydra. Namun dalam misi tersebut, Sersan Barnes pun gugur saat terjatuh dari atas kereta Steve Rogers kemudian melanjutkan pertarungan seorang diri. Namun Steve tak bisa menepati janji tersebut di pertarungan terakhir. Steve Rogers mengeluarkan dirinya untuk terkubur di dalam es agar kubus terserak dan kekuatannya bisa terpendam, sehingga dunia bisa terselamatkan dari kehancuran. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu Captain Marvel. Cerita dibuka pada 1995 dengan menampilkan seorang anggota Star Force bernama Purse. Star Force adalah tim militer bangsa Kree, ras alien yang memiliki teknologi super canggih. Purse mengalami amnesia dan kerap bermimpi tentang seorang wanita. Melalui mimpi pula ia juga dapat melihat kepingan masa lalunya walaupun tak secara utuh. Dibantu oleh Yon Rog, seorang panglima sekaligus mentornya, Purse berusaha mengendalikan kemampuannya tersebut. Dalam suatu misi, Purse diculik oleh Skrull, aliens yang menjadi musuh Kree. Panglima Skrull, Talos, adalah sosok yang menangkap Purse. Ia sempat memasuki memori Purse untuk mencari tahu tentang seorang ilmuwan wanita dari masa lalu Purse yang berasal dari bumi. Aksi Talos memicu konfrontasi dengan Purse hingga keduanya justru terdampar di bumi. Kemunculan Purse di bumi mengundang perhatian dua agen SHIELD, Nick Fury dan Phil Coulson. Bersama Fury, Purse mendatangi proyek Pegasus di markas Angkatan Udara. Dari sinilah diketahui bahwa Purse dulunya adalah seorang pilot yang meninggal pada 1989. Penyebabnya adalah kecelakaan saat ia menjalani percobaan eksperimen pesawat dengan mesin Lightspeed yang dirancang Dr. Wendy Lawson. Purse langsung mengenali Dr. Wendy Lawson sebagai wanita kerap muncul dalam mimpinya. Lalu No one's allowed to talk? Is that it? You can't talk? No, you intimidate them. Good God, you're a woman. Is it better to be feared or respected? I say. I humbly present the chairman. Oke guys, lanjut ke yang ketiga yaitu Iron Man.
Pemilik dari Star Industry, kontraktor militer utama yang diwarisi dari mendiang ayahnya, Howard Stark. Ia adalah penemu yang jenius, ajaib, dan juga playboy. Suatu hari ia terbang ke Afghanistan untuk demonstrasi senjata mematikan buatannya, yaitu Jericho. Akan tetapi keadaan mulai kacau. Mobil militer yang ia kendarai diserang oleh teroris. Ia diculik secara paksa oleh sekawanan teroris dengan tubuh terluka akibat pecahan peluru. Di tempat ia diculik, ia diselamatkan oleh Dr. Yinsen dengan cara menanam benda elektromagnetik di dadanya agar pecahan peluru tidak menembus hati dan membunuhnya. Teroris tersebut memberikan penawaran bahwa ia akan membebaskannya jika Stark bersedia membuat rudal untuk mereka. Stark setuju, tetapi alih-alih membuat rudal, ia membuat prototipe baju besi yang akan dipakai Stark untuk keluar dari camp ini. Ia berhasil keluar dan menghancurkan camp teroris tersebut, namun ia hanya berhasil sampai di padang gurun dan ia diselamatkan oleh Radas. Sesampainya di kediamannya, ia memutuskan untuk tidak memproduksi senjata lagi. Ia mulai fokus membuat versi baru prototipe baju besi yang ia buat di Afghanistan. Get out of here. Go. This whole system's been compromised. Let's take it outside. No, no. Oke guys, lanjut yang kedua, yaitu Iron Man 2. Tony telah mengumumkan kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang Iron Man. Polemik yang terjadi adalah pemerintah Amerika ingin mengambil teknologi ciptaan Tony Stark. Pemerintah Amerika memujuk Tony dengan dalih penelitian. Namun Tony menolak dan mengatakan bahwa bajunya tersebut merupakan rancangannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Seorang fisikawan Rusia, Ivan Panko, tidak terima dengan pernyataan Tony tersebut. Menurut Ivan Panko, baju besi Iron Man merupakan hasil rancangan ayah Ivan bersama ayah Tony. Kemudian Ivan Panko menciptakan baju besi serupa dan Ivan menyerang Tony. Nah, oke guys, jadi itulah keempat film MCU dari yang pertama sampai yang keempat. Oke guys, bagi kalian yang memang suka pada video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Untuk selanjutnya lanjut ke part 2. Oke guys.